Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mu'alah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pemirsa Fakta, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya, Abdullah Azam, yang akan membersamai pembahasan channel Fakta pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan pemirsa senantiasa dalam keadaan yang sehat, dan Allah memberikan kemudahan, kelancaran untuk setiap aktivitasnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang isu yang hangat ya, yang digembar-gemborkan oleh pemerintah tentang kenaikan gaji guru. Ya, insya Allah katanya 2 juta dan opini ini sudah menyebar ke berbagai macam daerah. Nah, apakah ini tanda bahwa pemerintah sudah fokus membangun pendidikan di negeri ini? Nah, kita akan bahas bersama narasumber-narasumber kita yang sudah meluangkan waktunya. Nah, sebelum dimulai, silakan pemirsa di like video ini, di-share ke teman-teman kita, dan jangan lupa tinggalkan jejak kebaikan Anda dengan memberikan komen positif. Ya, eh, yang pertama kita akan perkenalkan narasumber kita. Yang pertama Pak Dr. Septri Widiono. Ya, beliau ini seorang akademisi dan juga pengamat pendidikan. Ya, Assalamualaikum Pak Septri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Septri? Alhamdulillah kabar sore hari ini baik, sehat, walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Septri sudah meluangkan waktunya ya. Dan juga ada narasumber kedua ya, yaitu Dr. Yuwana Triutomo, Direktur dari ATV. Ya, Assalamualaikum Pak Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Azhar. Masya Allah. Assalamualaikum, Dr. Septri. Waalaikumsalam Pak Ya. Yuwana, sehat ya Pak ya? Aduh, sehat, Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, Ini baru Masya Allah. sekali saya bertatap muka dengan jenengan ini. Iya, Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, Ya Allah. eh, baik, kita mulai saja. Bagaimana nih pendapat dari yang pertama Pak Sepri Widiono nih melihat kebijakan pemerintah untuk menaikkan gaji guru? Ya, seperti apa sih faktanya di lapangan dan seperti apa tanggapannya? Silakan Pak Sepri. Iya, mungkin pertama saya menyapa para pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja tadi menanggapi pertanyaan dari Mas Azam ya tentang sesuatu yang telah ramai dibincangkan di masyarakat di jagat dunia maya, khususnya kabar gembira bagi mereka para Umar Bakri ya, para guru, para pendidik ya, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA ya. Ya sebetulnya pendidik sampai dengan dosen, tetapi di dalam regulasi di negara Indonesia dosen dipisahkan dari tenaga pendidik guru. Ya. Dalam konteks ini kita berbicara tentang janji mensejahterakan guru ya. Jadi baik mereka yang PAUD, SD, SMP, SMA sederajat ya, yaitu seperti yang telah dipidatokan oleh Presiden Prabowo bahwa ya dengan pidatonya yang heroik ya, seolah-olah Presiden ini telah memperjuangkan ya nasib para Umar Bakri karena akan menaikkan tingkat kesejahteraan guru ya, yaitu dengan menaikkan apa pendapatan yang akan diterima oleh para guru ini beberapa juta gitu ya. Yang dinyatakan secara resmi oleh Presiden Prabowo kemudian di diulangi lagi atau diperjelas lagi oleh Menteri Pendidikan Mendikbud apa nyebutnya sekarang ya Mendikdasmen ya Mendikdasmen Pak Profesor Abdul Mukti bahwa akan ada kenaikan eh, apa namanya gaji ya
Tapi kemudian diralat bahwa sebetulnya skema menaikkan atau meningkatkan kesejahteraan guru ini bukan dengan menaikkan gaji. Karena kalau gaji itu kan gaji pokok bisa berbeda-beda setiap golongan guru, terutama guru yang ASN ya, yang PNS maupun yang P3K. Nah, ternyata eh, setelah ini sebenarnya sudah clear saya pikir ya pembicaraan tentang ini bahwa kan ada juga yang mengatakan ini di prank gitu ya, guru di prank oleh menteri, di prank oleh presiden, tapi ternyata sudah ada klarifikasi resmi juga dari istana bahwa yang dimaksud meningkatkan kesejahteraan guru itu melalui skema sertifikasi pendidik ya, yaitu untuk guru yang ASN ya. ASN ini kan ada dua tuh ya, ada PNS, ada yang P3K ya. Eh, Mereka akan mendapatkan tunjangan sertifikasi ya sebesar 1 kali gaji pokok, sebagaimana diatur oleh apa namanya Undang-Undang Guru dan Dosen. Kemudian untuk yang guru yang non ASN ini atau yang disebut dengan guru honor, yang kita nyebutnya guru honor, guru-guru yang apa namanya yang bekerja baik di sekolah-sekolah negeri maupun di sekolah swasta, apabila nanti bisa memenuhi kriteria atau eligible untuk mengikuti eh, atau mendapatkan sertifikat pendidik, maka akan mendapatkan tambahan penghasilan sampai dengan 2 juta atau 2 juta. Nah, sementara skema untuk sertifikasi pendidik guru non ASN itu adalah sebesar 1,5 juta. Artinya, bagi guru yang lama, guru non ASN yang lama itu mendapatkan eh, tambahan penghasilan sebesar 500.000, yaitu selisih dari 2 juta dengan 1,5 juta. Nah, sementara guru yang baru akan mengikuti sertifikasi pendidik, nantinya ketika sudah keluar sertifikat gurunya, sertifikat pendidiknya, dia akan mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 2 juta. Jadi sama kan? Sama baik yang lama maupun yang baru itu sama. Jadi bukan ditambah 2 juta, bukan, tapi sampai dengan 2 juta. Ya, yang lama itu skema berarti bertambah 500.000. Tapi ini sebetulnya perbincangan ini sudah yang saya amati ya di kalangan para guru itu sudah mereda tuh sudah selesai karena sudah clear. Seperti itulah pemahaman terbaru yang ada di kalangan para guru. Seperti itu Mas Sam ya. Iya, berarti artinya bukan semuanya naik 2 juta ya, yang awalnya satu Oh, juta bukan. setengah naik 2 juta Ya pada gitu. mulanya ada anggapan seperti itu. Alhamdulillah ini naik kita ya naik gajinya naik 2 juta. Terutama yang ASN ya ASN ketambahan 2 juta kan luar biasa ya. Hmm. Jadi sebetulnya gini, untuk guru yang ASN yang sudah tersertifikasi artinya tidak ada penambahan. Karena Iya, karena memang apa yang mereka terima sebelumnya juga sudah seperti itu. Bagi yang ASN ya, ASN yang PNS itu ada mendapatkan gaji pokok ya, gaji pokok sesuai dengan pangkat dan golongan, kemudian tunjangan melekat ya, tunjangan melekat itu ada tunjangan anak, tunjangan apa namanya pangan, makanan, tunjangan apa namanya itu pajak ya, oh banyak tuh termasuk BPJS dan segala macam, ditambah apa namanya eh, nanti tunjangan profesi. Nah, tunjangan profesi ini besarnya adalah sebesar 1 kali gaji pokok. Nah, jadi tadinya mereka juga punya anggapan wah nambah nih nambah 1 kali gaji pokok gitu kan. Saya berpikir juga kalau seperti itu ya alhamdulillah juga karena saya punya saudara yang guru gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir juga sebenarnya ah, ini yen ono duite ya kan, yen dibayar pakai yen ono duite. Jadi artinya APBN-nya memang kayaknya tidak mencukupi, walaupun di RAPBN 2025 itu ada tambahan apa namanya anggaran untuk sektor pendidikan itu sekitar belasan triliun ya, seperti itu. iya. Artinya meskipun narasi-narasi seperti ini digunakan juga untuk menggolkan agenda untuk naikin pajak ya, PPN 12% gitu ya. Tapi artinya faktanya nggak seperti yang kita harapkan ya. Artinya kalau ada yang tunjangannya udah 2 juta,
udah cukup gitu ya. Atau 1.800.000 berarti naiknya 200 ribuan gitu ya. Iya, Gitu. ya. Masya Allah. Tapi memang ya, apa, guru yang baru diterima menjadi PNS, kita coba kita ya, standarkannya yang PNS dulu ya. PNS golongan PNS kan PNS guru kan mesti sarjana ya. Sarjana itu dalam skema penggajian di PPN, PPN apa namanya? Apa KPPN itu kan masuknya golongan 3A itu kan. Golongan 3A itu mendapatkan gaji yang paling rendah sekitar 2,7 juta tuh gaji pokoknya ya, gaji pokoknya. Jadi kalau belum mendapatkan tunjangan sertifikasi guru, maka berarti dia akan mendapatkan penghasilan per bulan sekitar 2,7 juta. Itu saja ya, 2,7 juta. Jadi kalau sudah tersertifikasi, tersertifikasi itu kan syaratnya dia sudah sarjana, kemudian eligible-nya dilihat dari eh, sudah sudah mengikuti PPG, namanya pendidikan profesi guru gitu. Kalau sudah dua itu berarti eligible, nanti bisa ikuti seleksi untuk profesi. Akan kalau sudah mendapat sertifikat pendidik akan menerima, berhak menerima tunjangan sertifikasi guru sebesar 1 kali gaji pokok. Jadi 2,7 kali 2 kira-kira eh, seperti itu. Apakah ini sudah layak? Tentu ya, apa, berbeda-beda karena ngukurnya itu kan kalau ekonomi rumah tangga gampangannya itu kan berapa yang masuk, berapa yang keluar, ya kan? Berapa yang masuk kan fix. Kalau guru kan, kalau guru dan ini kan fix, fix ya, flat ya, kira-kira ya, ya segitu setiap bulan. Kalau yang mempengaruhi pengeluaran ya banyak banyak faktornya, jumlah anak misalnya, umur anak ya kan, tingkat pendidikan anak gitu, kemudian ya, eh, apa namanya, barang-barang, tingkat harga barang-barang yang ada di pasar seperti itu, inflasi ya dan sebagainya. Ini kalau kalau apa, apakah janji akan menaikkan penghasilan guru sampai dengan 2 juta itu memadai untuk mereka para Umar Bakri ya, atau para buruh-buruh industri pendidikan ini masih perlu kita lihat dari sudut-sudut pandang yang lainnya seperti itu ya. Ya, Masya Allah. Terima kasih Pak Sepri ya. Menarik tadi ada istilah buruh-buruh industri pendidikan. Yang sebenarnya peran guru di masyarakat itu cukup penting ya, di mana kalau industri pendidikan berarti ada produk pendidikannya nih. Nah, menurut Pak Septri bagaimana nih? Apakah produk-produk hasil dari pendidikan ini sudah sesuai dengan yang sama-sama masyarakat harapkan, Pak Septri? Ya itu tuh tadi terminologi yang Mas Azam sebutkan itu juga sudah apa, mendegradasi derajat kemanusiaan seseorang yang telah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut dia produk gitu ya. Jadi jadi apa namanya, industri pendidikan ini seperti pabrik jadinya akan menghasilkan bahan, barang jadi begitu yang disebut dengan produk yang akan siap dipasarkan di pasar. Ini satu terminologi yang keliru karena ini jelas apa namanya, menganut paradigma kapitalisme di dalam sektor pendidikan. Makanya saya membaca ya visi beberapa sekolah gitu kan, mencetak gitu ya, mencetak generasi unggul yang beriman, bertakwa, menguasai sains tech kayak gitu. Jadi lulusannya itu dicetak gitu ya. Kok dicetak ini kan berarti kayak ini pabrik memang ya. Jadi kita ini sistem pendidikannya akan eh, menganggap institusi pendidikan sebagai eh, apa namanya, satu sistem ban berjalan yang akan menghasilkan eh, manusia-manusia ya, ya manusia-manusia yang akan eh, masuk ke dalam pasar. Ini industrialisasi pendidikan. Nah, kalau tadi Mas Azam bertanya gitu, apakah ini sudah sesuai dengan harapan masyarakat? Tentu kan ya, ya harapannya seperti apa dulu gitu kan.
Tapi dari proses itu saja kita bisa menilai bahwa eh, sistem pendidikan yang ada ya itu bertujuan untuk mendehumanisasi istilahnya, menghilangkan rasa kemanusiaan, menghilangkan sifat kemanusiaan dia itu sendiri, atau merendahkan derajat dia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mulia sesungguhnya ya. Jadi kemudian kalau kita turunkan kepada level yang lebih lebih apa namanya lebih rendah itu, misalnya kan pendidikan pasti menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki kompetensi gitu ya. Nah, kompetensinya. Nah, sayangnya kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing ini itu kan kompetensi yang dikonstruksi oleh pasar ya, kompetensi yang diminta oleh pasar ya. Bukan kompetensi yang dikehendaki oleh ilmu pengetahuan yang sedang dipelajarinya. Nah, ini sebenarnya itu kayak gitu kan kita bicara untuk level pendidikan tinggi. Tapi untuk level pendidikan dasar, di mana yang paling pentingnya itu adalah penanaman pondasi karakter daripada seorang anak ya. Kalau di dalam Islam itu kan yang paling penting kemudian itu akidahnya, penanaman akidah tauhid yang kokoh dan lurus. Kemudian apa namanya memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah, memiliki karakter yang positif. Untuk apa? Untuk dia siap untuk menerima proses pendidikan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya. Termasuk ketika dia nanti akan masuk ke dunia kerja. Karena ada masa transisi di dunia kerja ini yang menyebabkan orang itu mengalami krisis. Nah, ketika masuk ke dunia kerja, apa namanya kompetensi kompetensi hard skill, kemudian soft skill itu cukup, tetapi karakternya karena pendidikan di tingkat dasarnya itu kurang kurang kompatibel dengan jiwa kemanusiaannya tadi itu, maka yang terjadi apa? Nah, ketika dia ketika mereka eh, apa namanya memegang amanah urusan publik, katakanlah sebagai pejabat pemerintahan ya, yang itu mereka tidak amanah. Yang terjadi apa? Ya, itulah tidak korupsi. Artinya em, integritas ya generasi yang dihasilkan dari sistem pendidikan yang tadi kita sebut dengan industrialisasi pendidikan ini, mereka memiliki kompetensi yang telah dikonstruksi oleh pasar ya, dikonstruksi oleh pasar, artinya sesuai dengan apa yang diminta oleh pasar, namun minus dengan fondasi karakter yang sesuai dengan apa yang jiwa kemanusiaannya. Kalau dia Islam, tentu yang jiwa kemanusiaannya adalah apa yang diinginkan oleh akidah tauhid kita. Itu Mas Azam yang bisa saya komentar ya. Ya, insya Allah. Ya, artinya memang dalam hitung-hitungan kasar ya kita pakai paradigma kapitalis memandang industri dalam memproduksi kan biaya produksi semurah-murahnya, hasil setinggi-tingginya. Kalau emang guru ini diposisikan sebagai buruh ya tanda kutip ya ini kayaknya nih susah nih untuk mendapatkan kesejahteraan ya karena dia di sektornya produksi ya apa Sepri Iya, ya. iya Nah, betul. sehingga Hmm, iya betul. kayak gitu. Makanya gini, eh, komponen guru dan tenaga kependidikan. Kadang kan di dalam lembaga pendidikan ada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tuh ya. Ini mereka dipandangnya sebagai tenaga kerja ya, sebagai tenaga kerja, sebagaimana tenaga kerja di industri-industri pabrik begitu. Nah, maka betul prinsip yang Mas Azam sampaikan tadi, manajemen itu akan mengelola ya akan apa namanya tenaga kerja ini seefisien mungkin, dan yang paling mudah dimanipulasi adalah tenaga kerja manusia. Tenaga kerja manusia kan lebih mudah dimanipulasi. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk yang paling adaptif ya, yang paling adaptif. Dikasih gaji eh, 5 juta dia bisa hidup, dikasih gaji 4 juta hidup, 3 juta bisa hidup, dikasih gaji 1 juta bisa hidup loh, itu manusia itu. Makanya itu begitu, yang paling mudah dimanipulasi itu adalah eh,
dari sisi manusianya. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau ini eh, itu kalau di swasta ya, institusi pendidikan swasta. Kalau di institusi pendidikan milik pemerintah, ya, milik negara, sekolah-sekolah negeri ya, itu memang tidak dilihat guru dan tenaga tenaga pendidik itu sebagai tenaga kerja ya, tetapi mereka disebutnya sebagai human resources ya, sebagai sumber daya manusia yang mesti ditingkatkan kompetensi di dalam pengajarannya melalui skema sertifikasi. Nanti kan ada beberapa komponen guru profesional kan. Sertifikasi itu kan sebetulnya untuk bentuk pengakuan terhadap profesionalitas seorang guru yang ada profesi pedagogiknya, profesi apa namanya kepribadiannya, profesi apa kompetensi sosialnya dan kompetensi apa satu lagi itu ya kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial. Nah, satu lagi apa itu ya? Kok ada empat ya? Maksud saya itu yang ditingkatkan human resources ya, dipandang sebagai human capital, sebagai modal manusia. Skema peningkatan human capitalnya melalui tadi sertifikasi ya, sertifikasi eh, pendidik gitu. Nah, namun kalau kita lihat kan paradigmanya itu sebetulnya kan negara ya. Negara memandang para guru itu sebetulnya sebagai rakyat yang di di harus mendapatkan jaminan kan, mendapatkan perlindungan dari segi dia sebagai apa namanya aparatur pemerintahan yang menjalankan visi misi daripada seorang pemimpin di tingkat negara. Kalau eh, di tingkat negara, kalau Indonesia ini kan uniknya gini, makanya ini agak panjangnya gini. Kalau SMA itu kan pemenangnya di pemerintahan provinsi. Kalau SMP, SD, PAUD, wewenangnya ada di tingkat pemerintahan kabupaten kota. Nah, maksud saya pemimpin di sini refer to wali kota bupati atau refer to gubernur, ke atasnya adalah menteri Mendikbud tadi. Mendikdasmen tadi. Nah, mereka itu sebetulnya selain sebagai human resources yang harus ditingkatkan human capitalnya, mestinya dia dipandang sebagai rakyatnya juga, sebagai rakyatnya yang mestinya kedudukannya sama dengan rakyat-rakyatnya yang lain yang menjalankan fungsi yang sama, fungsi yang berbeda tapi tujuannya sama. Kemarin kan hakim-hakim itu sampai nangis-nangis di DPR ya minta dinaikkan gajinya terus disetujui. Nah, kira-kira seperti itu. Ini kan ada satu ketimpangan memang ya, satu ketimpangan antar mereka yang bekerja sebagai ASN ya di beberapa kementerian tuh ada ketimpangan-ketimpangannya. Iya, insya Allah. Terima kasih, Pak Sepri. Ya. Tahan dulu ya. Itu mungkin dari sisi kesejahteraan sangat berat untuk ditingkatkan saat posisi guru diposisikan sebagai tadi ya tenaga kerja. Ya, di samping juga dibebankan beban moral ya ketika ada anak-anak muridnya yang dalam tanda kutip karakternya bermasalah itu yang disalahkan biasanya pihak sekolah khususnya para guru ya. Masya Allah, sungguh luar biasa Ya, nih beban Umar Bakri ya. iya betul. Masya Allah. Baik, saya lanjut ke Pak Dr. Yuwana. Seperti apa nih, Pak Dr. Yuwana memandang pendidikan seharusnya dalam Islam? Apakah posisi guru ini sama seperti hari ini kita lihat atau seperti apa, Pak Yuwana? Silakan. Baik, terima kasih Bung Azam. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa Fakta Channel yang berbahagia, Mas Bung Moderator,
Bung Azam, Dr. Septri yang saya hormati, saya mohon izin share screen ya. Sudah kelihatan screen. Sudah Sudah. saya siapkan ya, 15 sampai 16 slide. Topik kajian kita pada sore hari ini adalah gaji guru naik. Apakah betul? Bagaimana pandangan Islam? Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Pada sore hari ini yang akan kita bahas, saya siapkan beberapa pokok bahasan. Yang pertama, informasi media terkait, tentu ini berita politik ya. Terus kemudian problem sistemik pendidikan, ekonomi, dan politik. Dan nanti di akhir-akhir pembahasan saya akan saya sampaikan gaji guru dalam sistem pendidikan Islam. Kalau kita lihat berita-berita, memang tunjangan guru naik itu sudah ramai sekitar 2 pekan, 3 pekan yang lalu, bahkan sejak Oktober November ya, ketika sebelum Pilpres itu kan ada isu, ada kampanye yang disampaikan oleh adiknya Pak Prabowo itu, Pak Hasim Joyo Hadikusumo, yang menjanjikan pada bulan Oktober pada bulan Oktober gaji guru naik 2 juta. Jadi itu videonya viral betul. Kemudian begitu Presiden dilantik ya, langsung kemudian ada pidato Pak Prabowo yang sambil nangis-nangis itu kan. Biasanya nari-nari sambil gemoy, ini ini nangis-nangis menyampaikan permohonan maaf belum bisa memenuhi kebutuhan guru dengan maksimal itu eh, tapi bagaimanapun juga itu statement politik ya. Eh, Benarkah gaji guru bakal naik di 2025? Ini dari kompas.com, Kemendikbudrismen beri penjelasan, ini bisa kita searching. Tapi kalau kemudian kita lihat kondisi perekonomian nasional, karena kenaikan gaji guru ini, apakah apakah sekedar memenuhi janji kampanye atau memang ada program untuk menaikkan gaji guru. Itu tadi juga disampaikan oleh Pak Septri, ada APBN 2025 itu memang pendidikan, anggaran pendidikan itu dinaikkan 8,9%. Itu memang ada, dan eh, menjelang awal tahun 2025 ini kabar gembira bagi para guru sepertinya. Artinya para guru sudah sudah merasa itu dipenuhi begitu. Tapi kemudian profesi guru yang mana, termasuk tadi dijelaskan oleh Pak Septri, ASN itu kan ada ASN PNS ya, ada ASN P3K, ada yang honorer, terus kemudian juga termasuk merambah kepada dosen juga sebetulnya. Ini beberapa informasi lagi rame juga terkait sertifikasi dosen, juga lagi rame juga, terutama dosen-dosen perguruan tinggi agama Islam. Jadi sangat mungkin kenaikan gaji guru ini bisa menimbulkan kecemburuan di bidang yang lain. Tadi juga disampaikan oleh Pak Septri, ada hakim yang kemudian nangis-nangis di persidangan di DPR ya, di DPR untuk menuntut kenaikan gajinya, terus kemudian diputuskan, terus kemudian gembira seketika. Terus kemudian bidang-bidang yang lain termasuk mungkin di bidang kesehatan, kedokteran, ya, para dokter, para perawat, termasuk gaji-gaji ASN yang lain. Sehingga kemudian memang tidak bisa kita sikapi dengan sederhana di level mikro maupun makro. Kenapa? Karena ini problemnya sebetulnya sangat sistemik ya, di seluruh level. Jadi di level mikro memang masyarakat, termasuk di dalamnya guru, bahkan apa anggota masyarakat yang berprofesi yang lain itu memang sangat membutuhkan perhatian negara. Di level makro ini tentu negara kan memiliki kebijakan-kebijakan yang sepertinya ini tantangan betul bagi rezim Pak Prabowo ya, ketika menghadapi warisan
rezim sebelumnya, rezim Pak Jokowi. Dan kalau saya melihat sepertinya Pak Prabowo lebih cerdas daripada Pak Jokowi. Paling tidak dari sisi bacaannya ya. Pak Prabowo suka membaca dibandingkan rezim dibandingkan presiden sebelumnya. Itu. Apalagi kalau kemudian kita lihat di faktor global yang tadi sempat disinggung, industrialisasi pendidikan itu pengaruh kapitalisme. Kalau kita sudah bicara kapitalisme, ini pasti ranahnya ranah global. Itu bagaimanapun juga kalau kita lihat kebijakan paling tidak sampai sekarang yang saya pelajari, kebijakan APBN kita itu sering menggunakan politik defisit anggaran. Jadi politik defisit anggaran itu selalu selalu setiap memasuki tahun anggaran baru itu anggarannya selalu berhutang. Jadi untuk tahun 2025 ini anggaran defisit anggaran dipatok 2,53% atau 616,2 triliun rupiah. Itu jadi jangan sampai anggarannya kemudian menggelembung melebihi itu karena ini utang warisan rezim sebelumnya sehingga kemudian rezim baru harus berpikir untuk menutup utang yang lama untuk menjalankan roda pembangunan di periode pemerintahan Pak Prabowo ini. Makanya kemudian siapapun presidennya setiap selesai dilantik dia pasti akan berpikir apa ke luar negeri, kunjungan ke luar negeri, akan lawatan ke luar negeri. Kemarin hampir sebulan Pak Prabowo kan juga lawatan ke luar negeri kan, lawatan ke Eropa, ke Amerika, ke Cina, bahkan juga ke Timur Tengah. Untuk apa? Untuk mencari utangan. Untuk kalau bahasanya kan sebetulnya ini kamuflase aja, investasi untuk mencari. Padahal juga itu investasi itu kedok saja kata-kata yang familiar, yang dekat dengan masyarakat sebelum untuk mencari utangan, untuk menutup defisit anggaran sehingga untuk pembangunan yang akan dilaksanakan pada periode pemerintahannya. Jadi seingat saya ketika lawatan hampir 1 bulan itu Pak Prabowo mendapatkan angka investasi utangan atau kalau bahasa sarkasme ngemis naudzubillah min dzalik ya 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 akibat sistem kapitalisme itu kan itu sebesar angka 18,5 miliar dolar AS. Jadi kalau dikurskan dengan nilai 1 dolar itu 15,922 saya nggak tahu yang terakhir kurs 1 dolar berapa rupiah ini. Apakah sudah menyentuh 16.000 atau belum? Tapi dalam hitungan saya itu 1 dolar masih di angka 15,922 itu sekitar 294,1 triliun rupiah. Jadi hampir 1 bulan lawatan ke luar negeri itu mendapatkan dalam tanda petik apa gula-gula untuk pembangunan pembangunan di periode Pak Prabowo ini sebesar 294,1 triliun rupiah. Itu jadi masih sifatnya masih janji-janji politik begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat itu memang negara manapun karena menggunakan politik defisit anggaran itu pasti begitu dilantik presidennya siapapun negara manapun dia akan mencari mencari investasi keluar. Ini tentu ini hubungannya dengan apa kapitalisme global. Meskipun bahasanya kunjungan ke negara-negara mana, sebetulnya bukan ke negara dalam arti ansih negara, tapi ke perusahaan-perusahaan yang kemudian membackup negara tersebut. Nah, apalagi kemudian kalau kita lihat anggaran anggaran tahun 2025 itu Ibu Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan itu rencana menambah utang 775 triliun. Ini kan Masya Allah sekali gitu loh. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan ini anggaran defisit tadi, politik anggaran defisit, kok politik anggaran defisit digunakan untuk memberikan janji-janji kenaikan gaji yaitu itu ibarat kita mau ke kita mau ke arah selatan gitu kan, tapi kemudian arah utara itu masih gundeli itu. Jadi mau dibawa kemana sebetulnya apa pemerintahan di rezim Pak Prabowo ini. Kalau janji-janji politik, kampanye politik yang disampaikan sebelum pemilu kemarin, di era pemilu kemarin, itu
kemudian sudah dituangkan apa ditunaikan ketika ketika selesai ini belum sampai 100 harinya kan, itu banyak berita yang kemudian kita kita baca sebagai aktivitas apa sebagai komunikasi politik ya di media massa tentang kenaikan gaji itu sangat banyak berita yang kemudian eh, sepertinya memang tinggal nunggu hari saja rekening para guru itu nambah gitu. Nunggu hari, nunggu kan sekarang tanggal 17 ya, tanggal 17 Desember paling 2 minggu atau 3 minggu lagi itu sudah 1 Januari lewat ya 2025 itu tinggal nunggu nanti rekeningnya para guru itu nambah saja. Tadi kalau guru lama itu nambah 500.000, kalau guru baru yang sertifikasi baru itu 2 juta. Sehingga pada 2025 besok semua guru itu gajinya rata-rata semua sama 2 juta. Begitu cara cara mudahnya itu. Itu misalnya dari Tempo ya Prabowo mengumumkan kenaikan gaji guru pada 2025 itu jelas sekali rencana kenaikan gaji ASN dan program pemerintah 2020 dan ini di ACC dan ini diyakinkan di apa istilahnya diturunkan diderifikasi dijelaskan oleh Pak Abdul Muti ya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu memang betul-betul sampai ke dasar sampai ke masyarakat yang dalam hal ini adalah sebagai yang berprofesi sebagai guru. Dan ini memang menjadi sebuah kewajiban pemerintah karena apa al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyah itu tuh jelas sekali. Penguasa dalam hal ini negara pemerintah dia itu ra'in, dia itu penggembala dan dia wajib apa meriayah dia bertanggung jawab atas rakyat-rakyatnya itu sehingga meskipun baru ini itu nggak masalah itu apa kebijakan yang populis betul kebijakan yang menyenangkan masyarakat meski di satu sisi tadi sempat Bung Azam menyinggung PPN 12% itu pajak 12% itu jadi satu sisi dikasih kegembiraan tapi di sisi yang lain juga dikasih apa beban. Nah, Iwani filah rahmatullahi alaikum kalau kita bicara eh, informasi politik ya, kalau kita saja diingat di kitab At-Tafkir ya, kitab Hakikat Berpikir itu statement Pak Prabowo menyampaikan pengumuman kenaikan gaji guru itu yang jelas itu statement politik dan statement politik itu bukan statement sastra, bukan pemikiran, bukan hukum meskipun dengan apa dengan nangis-nangis itu kan seakan-akan menyentuh perasaan banget kan ya apa dekat sekali dengan sastra. Tapi namun sekali lagi memahami teks politik itu tidak bisa sesederhana melihat nangisnya Pak Prabowo atau kemudian hitung-hitungan kalkulasi pemikiran untuk kesejahteraan atau kemudian hukumnya bagaimana tidak sesederhana itu. Kenapa? Karena memahami teks politik itu mencakup semua narasi ya, termasuk narasi sastra, pemikiran dan hukum. Karena untuk mengatur berbagai urusan manusia, bagaimana kemudian kebijakan menaikkan gaji guru ini agar tidak menimbulkan kecemburuan di profesi-profesi yang lain. Nah, statement kenaikan gaji ini ya sebagai statement politik itu pasti dipengaruhi oleh variabel-variabel yang sifatnya sangat kompleks sekali. Nah, kemudian Iwani Filah Rahmatullahi Alaihi kalau kita lihat problem pendidikan ya di negeri kita ini bukan hanya tentang gaji guru sebetulnya ya tadi sempat disampaikan oleh Bung Azam produk ya dengan bahasa produk pendidikan tadi mental anak didik terus kemudian kalau kita kaji betul sebetulnya juga masuk kepada asas dan tujuan pendidikan tuh, termasuk kurikulum dan silabus ya, akses dan infrastruktur, kompetensi gurunya, tidak hanya anak didik tapi juga guru-gurunya. Ternyata ada berita juga guru yang secara etika juga tidak cocok dijadikan guru. Kalau dalam bahasa Jawa itu guru itu kan harusnya digugu dan ditiru. Itu kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya keteladanan bagi seorang guru itu menjadi sebuah keniscayaan itu. Terus kemudian tantangan digitalisasi. Kemarin eh, Pak Abdul Muti, menurut saya kok ini bukan pemikiran murni Pak Abdul Muti terkait dengan deep learning yang kemudian dugaan saya ini dipengaruhi oleh Gibran ya, yang dia sebelum apa 2 hari atau 3 hari sebelum Pak Abdul Muti menyampaikan deep learning itu Gibran itu menyuruh bicara di media, bicara ditangkap oleh media agar anak-anak usia SD
diajari COD, diajari COD ini kan aneh sekali. Kenapa? Karena tadi sempat disinggung oleh Dr. Septri, anak-anak usia usia dini, usia usia masih SD itu harusnya pembentukan karakter dulu, bukan justru malah diajari hitung-hitungan COD, apalagi kemudian mengenal digital dan lain sebagainya itu. Jadi banyak sekali problem pendidikan ya, bukan hanya tentang gaji guru ya, termasuk tingkat pendidikan, termasuk research, karakter, riset dan karakter dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita ada waktu bisa juga ini kita perlu bahas lagi di sesi yang lain, di live kita di kesempatan yang lain. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum, memang problemnya problem sistemik ya. Kalau kita face to face kita hadapkan antara kapitalisme dengan Islam, jadi pertama falsafah pembangunan kita ya, modal pembangunan yang dari pajak dan utang itu memang betul-betul mengakibatkan pembangunan yang tidak adil ya. Kalau masyarakat kecil ya, ada berita Pak Bahlil itu bikin pengumuman mau mencabut subsidi bagi ojol. Jadi ojol tidak boleh membeli pertalit karena ojol dianggapnya usaha, padahal plat merah, plat hitam bukan plat kuning. Itu kalau ojol tidak boleh membeli pertalit, dia harus membeli pertamak, meskipun harganya selisih 5.000 6.000 misalnya itu bagi ojol itu uang segitu itu sangat berharga untuk kehidupan sehari-hari. Dia harus membeli beras, harus membeli sabun, harus membeli lauk pauk anak-anaknya, keluarganya, belum biaya sekolah, biaya pendidikan anaknya, belum kalau ada yang sakit dan lain sebagainya. Jadi eh, tidak adil. Kenapa? Karena kalau rakyat kecil itu dipalak dengan pajak yang 12% tadi ya, atau kemudian bentuk-bentuk pajak yang lain, sementara bagi bagi penguasa, bagi pengusaha yang besar, pajak itu justru malah dibebaskan. Kita ingat ada istilah eh, tax amnesty, pembebasan pajak, pengampunan pajak. Jadi kalau rakyat kecil sehari-hari dia membayar pajak, tax every day. Kalau rakyat besar, pengusaha itu, orang-orang kaya itu tax holiday. Jadi pajak diliburkan bagi mereka, ini jelas sekali tidak adil. Belum lagi kalau kita lihat ukuran kesejahteraan dalam kapitalisme itu hanya ada di angka-angka yang sifatnya di atas kertas saja. Jadi perhitungan ini, mohon maaf Dr. Septri ya, statistik dalam kajian ekonomi pembangunan itu sebetulnya tidak mencerminkan kesejahteraan yang nyata dari seluruh warga masyarakat, warga negara. Jadi biasanya menggunakan sampel kan, menggunakan sampel-sampel, dan sampel itu tidak mencerminkan keseluruhan dari populasi yang ada. Makanya kemudian ini sangat 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 ironis sekali. Ada keluarga yang kemudian di dalam satu kampung ya, misalnya ada keluarga yang sangat kaya, punya rumah gedung tinggi, tapi sebelahnya ternyata punya ada keluarga yang sangat miskin sekali, rumahnya reot, hampir rubuh. Itu sangat kasat mata bisa kita lihat sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Kalau di dalam Islam, modal pembangunan itu dari 12 pos harta kepemilikan negara dan kepemilikan umum. Kalau kita serius mau mensejahterakan masyarakat, seharusnya menggunakan harta kepemilikan umum dari batu bara, dari nikel, dari emas dan lain sebagainya itu sangat-sangat mencukupi. Asal kemudian pengelolaannya amanah. Toh bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kan dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu implementasinya seperti apa? Harusnya konvensi-konvensi yang diserahkan kepada swasta, apalagi swasta asing itu ditarik kembali, diambil alih oleh negara, dikelola oleh negara. Jadi para pemirsa yang berbahagia, Islam itu ada tiga. Jadi metode pembelajaran dalam Islam itu ada. Pertama, anak-anak ketika belajar itu memang harus untuk li'ajlil iman, untuk meningkatkan keimanan, untuk semakin menambah keimanan. Jadi semakin orang berilmu, tentunya semakin sadar bahwa dia dirinya lemah. Ada zat yang maha kuasa yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Thoriqut Tadris fil Islam itu ada li ajlil amal, belajar untuk diamalkan, belajar untuk diamalkan. Jadi bukan belajar untuk gagah-gagahan. Saya sudah
lulus SD, sudah lulus SMP, sudah SMA, sudah doktor, sudah profesor. Jadi bukan li ajli syahadah, tapi li ajli amal, untuk diamalkan. Dan yang terakhir untuk mendapatkan solusi, untuk memberikan solusi limu'alajah masyakilil hayah, untuk mendapatkan solusi bagi problem kehidupan manusia. Nah, kemudian secara singkat saja, sekilas pendidikan dalam sistem Islam itu paling tidak ada dua tahapan ya. Ada taklim al-madrasi, ada yang sifatnya madrasiyah, madrasah ya, masih tingkatan kecil, tingkatan anak-anak, mungkin ya seusia madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar itu libina'i syahsiyah al-islamiyah, untuk membentuk karakter karakter keislaman seseorang. Jadi untuk membangun mentalnya, kepribadiannya, pola pikir dan pola sikapnya harus distandarisasi dengan akidah Islam. Kemudian pendidikan tinggi. Jadi setelah anak-anak siap untuk madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, itu dia masuk ke perguruan tinggi, dia memiliki gambaran untuk apa dia belajar sampai sekolah, sampai kuliah, sampai tinggi-tinggi itu punya. Dan tidak semua semua murid-murid SD, SMP, SMA itu harus ke perguruan tinggi. Kalau kiranya cukup sampai SMA saja bisa mandiri, bisa kemudian dia berinovasi, ya nggak apa-apa gitu tuh. Tapi memang dalam taklim al-ali, dalam sekolah yang sifatnya tinggi, perguruan tinggi, itu ada tujuan yang untuk menjadikan spesialis-spesialis, ahli-ahli atau pakar-pakar pada setiap aspek-aspek kehidupan, baik yang sifatnya sakofah, ulumul Islamiyah, misalnya ijtihad, fikih, kodi dan lain sebagainya, maupun yang sifatnya ilmu-ilmu eksperimental, experience, eksperimen ya, misalnya insinyur, terus kimia, kedokteran dan lain sebagainya. Jadi ini memang diperhatikan betul oleh oleh negara, dalam hal ini khilafah Islamiyah itu memperhatikan ini betul, termasuk tadi dari aspek kesejahteraan guru juga diperhatikan, pendidik ya, dalam hal ini guru dan dosen juga. Nah, Iwani filah rahmatullahi alaikum, terakhir kesejahteraan guru di era kejayaan Islam ya. Jadi karena guru itu sebagai penjaga sakofah ya, penjaga sakofah dan ilmu, sebagai inspirasi ya, wahyu Allah, al ulama warasatul anbiya ya. Guru itu sebagai ulama yang melanjutkan perjuangan para nabi. Itu penempatannya itu sangat mulia. Jadi penghormatan pada sohibul ilmi sebagai salah satu bentuk ibadah. Jadi kalau dikalkulasi dengan harta itu sangat-sangat tidak rasional pada masa Islam dulu. Kenapa? Karena eh, seorang ulama yang mengarang kitab, maka negara akan mengganti kitab itu dengan ketebalan kitab itu dengan berat emas berapa 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 gram gitu. Jadi gitu. Ada riwayat juga, bahkan Imam Ali karramallahu wajhah siap menjadi budak orang yang mengajarkan ilmu kepadanya, meski hanya satu titik ilmu, satu tetes ilmu. Kita tahu budak itu dia tidak memiliki dirinya sendiri, tidak tidak berharga. Dirinya sendiri itu tidak berharga. Bahkan dalam fikih itu budak itu bisa dijual belikan. Nah ini Imam Ali karramallahu wajhah bahkan siap menjadi budak bagi orang yang memberikan ilmu kepadanya meskipun hanya satu tetes. Itu artinya apa? Ilmu itu jauh lebih mulia dibanding harta itu. Nah di dalam sistem khilafah tentu sangat memuliakan ilmu ya. APBN khilafah yang tadi sekilas saya jelaskan tadi, yang sangat melimpah itu, baik di era Rasulullah ya, Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, dengan kepemimpinan yang amanah ya, itu jelas sekali sangat 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 banyak kita bisa baca informasi-informasi gaji guru di era kejayaan Islam itu ya. Misalnya seorang profesor di bidang hukum mengajar di Madrasah Nizamiyah menerima gaji sebesar 40 dinar ya. Itu di eh, profesor yang sifatnya umum ya. Profesor yang mengajar di sekolah lainnya di Mesir pada periode sama, Abu Ja'far Al-Qaim ya, di era Abbasiyah itu mendapatkan bayaran sebesar 60 dirham. Sedangkan asistennya mendapatkan 40 dirham. Bahkan pada masa itu ada seorang pengajar yang menerima gaji sebesar 1000 dirham.
Nah, itu Iwani filah rahmatullahi alaikum. Yang misalnya di masa Abbasiyah ya ada juga informasi seorang muadzin itu 1.000 dinar per tahun. Artinya 1.000 dinar itu kurang lebih 3,9 miliar rupiah per bulan per tahun. Kalau dibulankan berarti dibagi 12 kurang lebih 1 bulan itu dia mendapatkan gaji 325 juta. 325 juta sebulan. Membayangkan jumlah rupiahnya segitu saja nggak pernah itu. Jadi itu real, itu banyak sekali riwayat-riwayat seperti itu. Kalau hadirin sekalian, para pemirsa pengen melihat secara langsung itu bisa dibaca di buku fikih ekonomi Umar bin Khattab itu ada itu. Itu. Wallahu alam bisawab. Jadi gaji guru pada masa khilafah Khalifah Umar bin Khattab itu 15 dinar, setara dengan 30 juta per bulan itu. Jadi agar gaji guru itu betul-betul naik ya, bahkan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai, wajib untuk diterapkannya syariat Islam secara kafah. Wallahu alam bisawab. Begitu Bung Azam. Ya, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktu dan tempat saya kembalikan. Ya, Masya Allah. Terima kasih. Gimana? Alhamdulillah. Artinya Islam juga memandang pendidikan itu suatu hal yang penting ya. Dilihat dari bagaimana memberikan penghargaan yang eh, sangat layak gitu untuk karya sebuah guru, bahkan profesi seorang guru ya. Sehingga diharapkan bisa membentuk generasi-generasi yang sesuai dengan apa yang Islam inginkan ya. Yang pertama menambah keimanannya, yang kedua diamalkan dan juga menjadi solusi untuk permasalahan-permasalahan dalam kehidupan. Insya Allah. Nah ini panjang ya. Memang bicara pendidikan nih never ending issue gitu. Gitu. Namun waktu membatasi kita. Mungkin terakhir harapan untuk pendidikan kita hari ini dan sekaligus juga closing statement dari Pak Dr. Sepri dulu. Silakan. Ya, saya kira setiap niat baik untuk mensejahterakan rakyatnya itu harus diapresiasi ya. Meskipun itu tidak cukup ya tadi untuk mengatakan bahwa sekian juta itu tidak mencukupi ya jika jika kemudian itu akan mengakibatkan kenaikan-kenaikan biaya hidup yang lainnya gitu kan. Nah, sesungguhnya yang dibutuhkan itu adalah em, penghargaan yang sebenar-benarnya terhadap guru ya, itu sebagai salah satu komponen penting dari bangsa ini dalam rangka untuk regenerasi ya. Regenerasi tentu generasi yang berikutnya itu adalah akan lahir generasi-generasi yang lebih baik ya, generasi yang tidak mengalami dehumanisasi, artinya mereka tidak apa namanya tereduksi dirinya sesuai dengan konstruksi-konstruksi kapitalisme global. Nah, konstruksi kapitalisme global di bidang pendidikan itu adalah mendefinisikan apa namanya lulusan-lulusan itu sesuai dengan yang diminta oleh industri-industri kapitalis yang apa namanya ada di pasar dan itu pat gulipat dengan pengambilan keputusan publik dari seorang presiden atau eh, yang lain pemimpin pemimpin yang lainnya. Nah, dengan cara seperti itu saya kira apa namanya guru itu akan mendapatkan tempat yang sebenar-benarnya kemuliaan ya karena tugasnya itu adalah menunjuki seseorang kepada jalan kebenaran ya bukan sekedar mengantarkan mereka masuk ke dunia eksploitasi yang seperti terjadi di dalam industri memadai yang mencukupi sehingga terbentuk generasi yang lebih baik dengan fondasi keimanan yang mantap
kemudian memancar padanya akhlakul karimah. Saya kira itu untuk closing statementnya. Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Eh, Terima kasih Pak Dr. Sabri. Ya, selanjutnya Pak Dr. Yuwana, silakan. Baik, terima kasih Bung Azam untuk closing statement ini. Saya ingat satu ayat di Quran surah Az-Zariyat ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ayat ini sebetulnya berlaku untuk manusia secara umum bahwa mereka lahir ke dunia ini membawa visi misi penciptaan, membawa tujuan yang Allah kodokkan, yang Allah takdirkan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian peran pendidikan sebetulnya sangat urgen sekali untuk menjaga, untuk mengawal visi misi penciptaan ini. Makanya kemudian kullu mauludin yuladu alal fitrah ila anna abawaihi ayuhadiyanihi ayunasuronihi ayumajisanihi itu harus menjadi peringatan betul eh, bagi keluarga, bagi orang tua ya, bahwa semua bayi yang lahir ke muka bumi ini hukum asalnya itu adalah fitrah, hukum asalnya itu suci. Dalam hal ini banyak apa apa hadis yang menjelaskan, banyak sarah yang menjelaskan fitrah di situ Islam, kecuali kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi, atau mungkin bahkan menjadikan kapitalisme sekuler atau yang lain sebagainya, yang menyimpang dari fitrahnya itu, menyimpang dari keislaman. Makanya kemudian saya kok berpendapat guru itu merupakan hukum asal semua profesi itu adalah guru. Dalam hal ini yang pertama kali tentu orang tua sebagai pendidik langsung ya. Kemudian masalah pelembagaan yang kemudian ada institusi, ada negara itu tentu tidak akan mungkin kalau tidak ada guru. Tidak akan ada dokter kalau tidak ada guru. Tidak akan ada insinyur kalau tidak ada guru. Tidak akan ada hakim dan lain sebagainya kalau tidak ada guru. Maka memang peran guru sebagai sebagai warasatul ambia, sebagai pengawal visi misi penciptaan, sebagai pengemban risalah tadi, pelanjut perjuangan para nabi ini sangat penting sekali. Sehingga kemudian eh, guru jangan sampai menghinakan dirinya dengan bermotifkan mencari cuan. Jadi guru mencari menuntut gaji dan lain sebagainya. Bahwa itu ijaratul ajir sebagai haknya, iya. Tapi jangan sampai terlena oleh itu. Karena itulah kemudian di Pemikul harus selesai. Para guru niatkan diri antum, diri kita. Saya juga seorang guru sebetulnya. Itu untuk nawaitu lillahi ta'ala. Semata-mata kuahnya itu kuah ruhiyah, semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terus adapun di problem makro yang menjadi tanggung jawab negara untuk memikirkan kesejahteraan guru, bukan hanya guru ya, kesejahteraan masyarakat pada umumnya termasuk otomatis dalam kajian ini karena guru, maka eh, jangan labaikan guru, peran penting guru itu. Jepang itu bisa bangkit karena dia begitu begitu selesai hancur lebur pasca dibombardirnya Nagasaki, kawasan Hiroshima Nagasaki itu langsung memikirkan guru dan kemudian bisa secepat mungkin bangkit kembali. Karena itulah memang eh, semoga saja apresiasi positif kepada rezim Pak Prabowo sekarang ini yang betul-betul memperhatikan kesejahteraan guru ya dengan kebijakan itu jangan berhenti sampai di sini, harus harus lebih komprehensif lagi, secara makro harus lebih kuat lagi, kalau perlu bahkan berani untuk menantang kapitalisme global ya, untuk politik luar negerinya harus berani menampakkan bahwa negeri kita ini negeri yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam,
siap menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, itu siap menjadi mercusuar mercusuar di mata dunia dengan kekayaan yang begitu melimpah, sumber daya alam yang begitu melimpah, yang subur makmur, loh jinawi kerto raharjo itu, yang zamrud katulistiwa itu. Kita sangat merindukan sekali kata-kata atau istilah-istilah itu kembali kepada kita itu. Makanya kemudian eh, di level mikro, di level makro, di level global, visi misi penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul kita perjuangkan bersama-sama dalam seluruh aspek kehidupan dengan posisi kita masing-masing, ya, sebagai guru, sebagai individu guru, sebagai masyarakat, kelompok maupun sebagai negara, sehingga Islam rahmatan lil alamin itu betul-betul bisa terwujud. Begitu Bung Asam. Wallahu alam bisawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak pada Pak Dr. Yuwana dan juga Pak Dr. Sepri Widiono. Mudah-mudahan Allah memberkahi segala aktivitas, Allah membalas sebaik-baik balasan dengan pahala yang berlipat ganda. Akhir kata, saya Abdul Hazam, mewakili segenap tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga Allah membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk kita. Kepada para guru, ya tetap semangat mendidik generasi, karena dengan pengorbanan para guru lah generasi-generasi ini bisa terbentuk. Semoga menjadi amal ibadah yang bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.